Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kabar sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, serta hidup dalam penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernahkah di satu waktu kita sedang merasa punya masalah yang besar, masalah yang rumit, yang sangat berat, bahkan saking beratnya, saking pusingnya, seakan-akan kitalah seorang diri yang paling menderita sedunia, seakan-akan nasib kita begitu tragis, begitu buruknya, tidak ada yang lebih menderita dari kita di dunia ini. Sepertinya penderitaan sedunia hanya diberikan kepada kita sendirian, sementara kita lihat orang lain, teman, kolega, atau sahabat, saudara, hidupnya begitu nampak bahagia, jauh dari masalah. Kalaupun mungkin ada masalah, maka masalahnya mungkin tidaklah sebesar masalah yang kita hadapi. Begitulah fikir kita. Kita kadang merasa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi, saking beratnya. Kita hanya bisa menahan diri untuk tidak bercerita kepada orang lain, meski kadang ingin rasanya menjerit, ingin bercerita, utamanya kepada teman, kepada kolega, kepada saudara, kepada sahabat yang kita lihat hidupnya aman-aman saja, yang kita lihat nampak bahagia-bahagia saja. Siapa tahu dia kemudian bisa membantu, atau minim dengan bercerita, beban derita yang kita rasakan bisa agak berkurang. Hanya saja kita masih berusaha terus menahan diri. Namun kemudian di satu kesempatan, tanpa diduga, teman kita tersebut yang kita anggap hidupnya aman-aman dan bahagia, tiba-tiba datang menemui kita, sehingga kita pikir inilah kesempatan kita untuk bercerita kepadanya. Siapa tahu sekali lagi dengan berbagi cerita itu, teman kita dapat membantu kepada persoalan yang berat yang kita hadapi. Nah, ternyata tiba-tiba sebelum sempat kita bercerita, malah teman kita ini dulu yang menceritakan kehidupannya, beratnya persoalan hidup yang ia hadapi, serta penderitaan yang dia alami selama ini. Bahkan dia sambil menangis terseduh-seduh di hadapan kita, sambil menceritakan betapa beratnya persoalan hidup yang dihadapinya. Dan itu kemudian hanya bisa membuat kita terhenyak dan membuat lidah kita jadi keluh. Karena siapa yang menyangka kalau teman kita yang kita lihat selama ini seakan-akan hidupnya bahagia-bahagia saja, aman-aman saja, tidak ada masalah, ternyata ia punya masalah yang begitu berat, bahkan lebih berat dari persoalan atau penderitaan kita. Kita baru sadar ketika ia bercerita, ternyata persoalan dan masalah yang ia hadapi lebih besar dan lebih berat daripada masalah yang kita pusingkan selama ini. Bahkan mungkin bisa jadi ia pun bercerita kepada kita karena ia menganggap atau dia lihat kita seakan-akan tidak punya masalah dan aman-aman saja, kelihatan bahagia-bahagia saja, sehingga kemudian dia bercerita kepada kita. Sahabat wahdah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sengaja ini saya sampaikan karena memang itulah kehidupan, dan seringkali itu terjadi seperti itu. Itulah isi dunia yang seringkali digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan permainan, dengan senda gurau, serta penuh dengan tipuan yang bisa menipu daya. Kebahagiaannya semu, kesenangannya pun palsu. Yang kita pikir dia bahagia aman-aman saja, ternyata buktinya malah sebaliknya. Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, Quran surat Al-An'am ayat 32, beliau berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu
waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itulah sesungguhnya kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu mencoba mengerti? Itulah kehidupan dunia yang memang fata morgana. Ia menyerupai air yang nampak dari kejauhan, seperti sesuatu yang nampak nyata dari jauh, namun ternyata setelah sampai malah tidak ada. Karena memang ia bukanlah objek yang nyata. Ia hanya bias yang nampak dari kejauhan, namun jika didekati malah tidak ada dan tidak kita temukan. Itulah dunia. Ia fana, tidak abadi, dan hanya metafora dari cara pandang kita kepada dunia tersebut. Maka tidak heran kalau orang melihat pelangi selalunya berada di atas kepala orang lain, seakan-akan tidak pernah berada di atas kepala kita. Begitulah selalunya orang melihat kebahagiaan di dunia ini. Ia selalu nampak di posisi orang lain. Pegawai negeri, ASN, merasa para wira swasta lah yang enak dan bahagia, tidak pernah pusing atau pening. Sebaliknya yang wira swasta menganggap para pegawai negeri lah yang enak dan bahagia, hidupnya tidak pernah pusing atau pening. Para petani melihat pedagang yang hidupnya enak dan bahagia, tidak pernah pusing atau pening, pusing mikiri pupuk yang langka dan lain sebagainya. Sebaliknya juga para pedagang melihat para petani lah yang ia anggap hidupnya tenang dan bahagia. Para pekerja, para TKI, TKW kadang melihat orang-orang yang punya usaha di dalam negeri, ia anggap hidupnya enak dan bahagia, tidak pernah pusing atau pening, jauh dari keluarga. Juga begitu sebaliknya orang-orang yang berada di dalam negeri melihat para TKI, TKW, para pekerja luar negeri, apalagi yang dilihat dari postingan-postingan yang begitu gemerlap, seakan-akan mereka lah yang bahagia, yang enak hidupnya, tidak pernah pusing, tidak pernah pening. Para guru, tentara, para pengusaha, bahkan hampir semua orang mengatakan orang lain lah yang ia lihat bahagia. Para bos, para pengusaha, ia melihat para karyawan, para pekerja lah yang enak hidupnya dan bahagia. Tinggal berangkat kerja, pulang dapat uang, bahagia hidupnya. Namun sebaliknya, para pekerja, para karyawan, ia akan melihat para bos, para manajer, para atasan lah yang ia lihat bahagia, banyak uang. Namun nyatanya tidaklah begitu. Lantas di mana sebetulnya letak bahagia dan enak tersebut? Sahabat wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ternyata enaknya atau bahagianya adalah bukan dari benda atau harta atau uang atau jabatan yang kita miliki. Kebahagiaan dan enak itu tidaklah melekat kepada benda duniawi, namun kebahagiaan itu adalah melekat ke dalam hati dan pikiran kita. Bagaimana kita memandang dan menyikapi atas dunia tersebut. Maka di dalam agama kita diajari bahwa kebahagiaan, enak itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri, bukan dari semata-mata banyak atau sedikitnya. Bahkan terlalu banyak kadang malah menjadikan kita pusing, juga bisa jadi penyakit. Gula terlalu banyak akan jadi penyakit diabetes. Sate, rawon, gulai dan makanan-makanan yang lezat ketika terlalu banyak juga akan jadi penyakit. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang miskin dengan kemelaratannya, dengan makanan-makanan yang sederhana, justru mereka mendapatkan kesehatan yang prima. Maka yang pasti, seindah apapun dunia ini, ia akan habis, ia binasa, fana, tidak abadi, dan tidak akan lama. Dan kita pasti juga akan tetap meninggalkannya, entah cepat ataupun lambat. Maka kebahagiaannya adalah semu,
dan banyak yang terkadang palsu. Justru kebahagiaannya adalah saat kita belum memiliki. Ketika kita sudah memiliki, kadang-kadang malah biasa-biasa saja. Kebahagiaan yang dulu kita bayangkan malah tidak ada. Dan bahkan terbukti yang tadi di awalnya kita anggap bahagia di awal, ternyata ujungnya tidaklah seperti itu. Malah dia lebih menderita dari kita. Kenapa? Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah. Karena sekali lagi, ternyata kebahagiaan itu tidaklah melekat kepada harta, kepada benda duniawi tersebut, tapi terletak di dalam hati. Bagaimana kita menyikapi terhadap dunia tersebut. Oleh karenanya, agama juga memberikan petunjuk kepada kita, letakkanlah dunia itu di tangan, jangan letakkan di dalam hati. Karena ketika dunia itu kita letakkan di dalam hati, keberadaannya juga akan membuat kita susah, takut berkurang, takut habis, takut miskin, takut meninggalkan kita. Ketiadaannya atau kekurangannya pun juga bisa membuat kita tidak bahagia. Kita akan berusaha mengejarnya sekuat tenaga agar kita dapatkan dan bisa kita miliki. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah, maka penting juga mungkin kalau kita belajar dari filosofi tukang parkir menghadapi dunia ini. Kita lihat bagaimana filosofi tukang parkir. Ia para tukang parkir, sekalipun di satu saat kendaraan bermacam-macam, sepeda motor, mobil dengan berbagai merek, bahkan banyak yang mewah ada di depannya, ia tidak pernah merasa bangga apalagi sombong. Sebaliknya, ketika mobil atau motor itu diambilnya satu persatu, bahkan sampai habis oleh para pemiliknya, ia tidak pernah merasa sedih dan sakit hati. Kenapa? Karena memang tukang parkir tidak pernah merasa memiliki. Ia tidak merasa menjadi pemilik mobil atau kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Dia sadar kalau ia hanyalah dititipi. Dan begitulah kehidupan dunia. Ketika kita mau berpikir dengan jernih, dengan mendalam, bahwa kehidupan dunia ini nyatanya adalah titipan, ia tidak mungkin bisa kita miliki. Dunia ini hanyalah sesuatu yang dipinjamkan kepada kita sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan dalam tenggat waktu yang tertentu saja, bahkan tidak lama, dalam batasan waktu yang memang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sepanjang atau sebatas umur kita di dunia. Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau seperti itu, betapapun indahnya dunia, tentu jangan pernah kita terlalu terkagum-kagum dan jatuh cinta dengannya. Jangan terlalu cinta dengan dunia dan segala kemegahannya. Yang ukuran terlalu cinta itu adalah sampai membuat kita lupa akan akhirat yang sempurna dengan kebahagiaannya, yang hakiki dan abadi, yang itu adalah merupakan tempat kita hidup yang sesungguhnya. Maka ingatlah bahwa dunia ini bukanlah tempat kita tinggal, tapi ini adalah tempat saat kita meninggal. Ia hanya jembatan, ia hanya sebuah perjalanan yang diri kita sebagai musafirnya, yang hanya berteduh sebentar, lalu kita akan lanjutkan perjalanan ini untuk menuju pulang ke kampung halaman yang sejati, yakni negeri akhirat. Maka jangan pernah tertipu dengan kenikmatan dunia yang semu, karena bisa jadi kenikmatan itu bukan kenikmatan yang sesungguhnya. Dan jangan tertipu dengan kebahagiaan dunia yang karena itu bisa jadi bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya. Jangan tertipu pula dengan kemuliaan di dunia, karena bisa jadi ia bukan kemuliaan yang sesungguhnya.
Karena dunia ini hanyalah bayang-bayang, bayangan dari kebahagiaan yang sesungguhnya, bayangan dari kemuliaan yang sesungguhnya, yakni negeri akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ad-dunya kadzilli, dunia itu adalah seperti bayang-bayang. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.